Mas Agung? Devi? Aduh. Mau kemana kamu? Kok rapi-rapi gini tumben? Aku hari ini mau kerja. Mau kerja? Iya. Kerja di mana, Mas? Kok kamu nggak bilang? Ya aku emang sengaja gak bilang sama kamu. Ya adalah kerja, aku diajak temen aku. Oh, Kamu ini gimana sih? Suami gak kerja, diomelin. Suami mau kerja, kamu bilangnya, oh iya. Kayak gak percaya gitu. enggak, Mas. Bukannya nggak percaya. Cuman ya aku heran aja gitu. Ya alhamdulillah deh kalau sekarang kamu dapat kerjaan. Berarti ini bentar lagi kamu langsung berangkat. Iya, aku langsung berangkat. Oh. Tapi aku nunggu kabar dari temen aku dulu. Ya kalau emang kamu mau berangkat duluan, berangkat aja gak apa-apa. Jangan nunggu aku. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Iya, Mas. Ini aku udah takut ada kesiangan di pangkalan. Takutnya pelanggan-pelanggan pada ya cari yang lain. Ya udah kalau gitu aku berangkat ya. Ya udah sana jalan. Tapi ingat, kalau kamu ini nggak dapat banyak penumpang, jangan pulang. Dengar? Iya, tapi kan kalau masalah pendapatan sama hasil itu Mas Agung tahu sendiri lah, kerja kayak gini kan tiap harinya nggak nentu. Tapi iya, nanti aku usahain. Insya Allah dapat banyak. Doain ya. Iya, aku doain kamu kok. Tapi kalau semisal nih ya, kamu malam-malam terus penumpangnya kamu dapat sedikit, jangan pulang sampai malam terus. Astagfirullahaladzim. Kok kamu selalu kayak gitu sih, Mas? Mas, kondisi aku ini lagi hamil besar loh, Mas. Naik sepeda itu sebenarnya bahaya. Kamu tahu sendiri kan. Ibu hamil itu kalau banyak gerak bagus. Masa ya kamu mau tidur-tiduran? Loh ya enggak, yang dibilang banyak gerak itu olahraga ringan. Tapi kamu kan Ya, tahu. kamu kan bawa motor kayak gini olahraga. Kamu gini olahraga, kamu nyetir olahraga. Iya, Mas, iya. Cuman kadang pinggang aku itu sakit banget. Kamu kan tahu. Ya kalau kamu pinggangnya sakit, kamu duduk dulu gitu. Nanti udah enakan, lanjut lagi. Gimana sih? Ya kalau emang kamu nggak mau kerja, ya udah, kamu gak usah kerja aja. Tapi ingat, anak kamu itu gimana? Gak punya uang nanti nggak bisa USG lah, minum susu lah, inilah, itulah. Loh, tapi kan seharusnya memang itu tanggung jawab kamu, Mas. Ya ini aku mau kerja, kamu malah ngebahas kayak gitu. Ya udahlah. Aku capek mau bertengkar. Aku mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Ingat, kalau nggak banyak penumpang, jangan Aduh. pulang. Iya, ini gimana sih? Diapain sih, Mas? Ini gimana sih motornya? Makanya Ini- kalau beli motor jangan kayak gini. Ya, nggak tahu juga. Hidupin. Sudah, Nggak bisa, Mas. starter bawah lah. Ya aku nggak kuat. Bikin susah. Makasih, Mas. Buang aja tuh motor. Berguna. Astagfirullahaladzim, mati lagi, Mas. Turun. Au, perut aku sakit pelan-pelan. Manja banget. Mau kayak gini. Ya udah deh. Digas. Iya. Pagi-pagi udah bikin keluar keringat aku. Mana kayak gitu lagi motornya. Tapi ya udahlah. Kan aku sekarang mau ketemu sama ayang bebek aku. Lebih baik sekarang aku langsung jalan aja. Takutnya ayang bebek aku itu nungguin aku. Pintu gak ditutup lagi si Devi itu. Ya udahlah, aku langsung berangkat aja. Loh, ini mobil kenapa sih? Kok tiba-tiba barusan indikatornya nyala terus tiba-tiba mati? Kenapa ya? Duh, hawanya panas banget lagi. Masa iya sih? Barusan, soalnya indikator dari air radiatornya ini nyala. Masa iya sih panasnya ini gara-gara air radiator? Duh, kayaknya bener deh. Duh,
Terus ini gimana ya? Malah aku juga nggak ngerti tentang mesin mobil lagi. Apalagi kalau masalah-masalah kayak gini. Oh, ini gimana sih? Baru aku aja senang. Meeting hari ini berjalan dengan lancar. Akhirnya aku bisa istirahat. Sekarang masih ada aja kendala seperti ini. Gimana sih kalau kayak gini? Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku telepon orang rumah dulu. Halo, assalamualaikum Mas Aldi. Mas, gini di rumah ada sepeda motor. Iya ya, saya lupa kapan hari sepeda motor Mas Aldi itu masuk bengkel ya. Gini Mas, ini saya ini baru pulang meeting, terus mobil saya ini mogok. Ya saya juga nggak tahu ini masalahnya apa. Cuma saya ini ada di jalan sepi, di jalan Baluran. Gitu ya. Oh, gini aja Mas. Mas Aldi punya teman tukang ojek nggak? Kalau misalkan punya, suruh aja temannya jemput saya di jalan Baluran. Soalnya saya ini capek Mas. Saya pengen cepet-cepet istirahat. Ya kalau masalah mobil itu masalah gampang. Yang terpenting saya ini sekarang bisa pulang. Oke. Ya udah Mas, kalau kayak gitu langsung suruh jemput saya aja ke sini ya. Ini ancar-ancarnya di jalan Baluran, di pinggir jalan ada mobil saya warna putih. Oke. Waalaikumsalam. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik tunggu di sini aja. Semoga aja ya teman Mas Aldi itu nggak lama. Duh, ini kayaknya Mas Agung belum datang deh. Aduh, jadi harus nunggu sendirian nih aku kalau kayak gini. Aduh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Itu kan ada kursi. Mending aku duduk di sana aja deh. Sambil lalu nanti aku mau telepon Mas Agung. Nah, mending aku tungguin di sini aja. Di sini kan enak, nggak panas. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Mas Agung mana ya? Kok belum datang? Padahal kan ini kita janjian ketemuannya jam segini. Masa Mas Agung nggak tepat waktu sih datangnya? Aduh, kalau kayak gini aku jadi khawatir deh. Apa jangan-jangan Mas Agung itu nggak boleh keluar ya sama istrinya si Devi itu? Aduh, tapi kan Mas Agung itu selama ini nggak pernah takut sama Devi. Dia itu selalu marah-marah sama Devi. Ya walaupun dilarang sama Devi, tetap aja kan Mas Agung itu selalu mengutamakan aku daripada si Devi itu. Aduh, tapi ya udahlah. Mungkin Mas Agung ntar lagi datang. Aduh, tapi kalau dipikir-pikir nggak enak juga ya kalau di sini sendirian. Aduh, mending aku telepon aja deh Mas Agung. Aku mau tanya, dia tuh sebenarnya udah jalan atau belum? Hari ini kok sepi banget ya. Dari tadi gak ada penumpang satupun. Ya Allah, lancarkan rezeki hamba ya Allah, biar hamba bisa membelikan anak hamba itu makanan. Dia kan selalu minta makanan setiap kali hamba itu pulang. Ya Allah. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan bentar lagi ada penumpang. Loh, ini dia si Devi. Devi! Samsul! Iya Devi. Bentar. Bisa? Bisa. Aduh, udah deh sini aku. Dah. Kamu kok baru datang? Iya. Biasa. Aku kan ibu-ibu rumah tangga, ngurusin di rumah dulu, Samsul. Ya juga sih. Tapi aku salut banget sama kamu. Soalnya kamu ini ibu rumah tangga
tapi masih mau kerja. Ya, iya Samsul. Iya mau gimana lagi? Namanya juga kebutuhan rumah tangga ya kan? Kamu tahu sendiri, suami aku itu nggak mau kerja. Iya Devi, heran aku sama suami kamu gak mau kerja. Gimana sih dia? Ya udahlah Samsul, mau gimana? Marah-marah udah, ngomel udah, nggak didengerin. Tapi katanya hari ini dia tuh mau kerja, diajak sama temennya. Aku juga nggak tahu, soalnya tadi pagi udah rapi-rapi. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Bentar Samsul. Oh, Aldi. Halo, assalamualaikum. Iya Al. Oh, iya. Lagi narik ini aku. Kenapa? Oh, gitu. Berarti bukan kamu. Oh, iya bisa. Di mana, Al? Jalan Baluran. Oh, oke. Oh, iya. Siap. Aku langsung meluncur ke sana. Iya, sama-sama, Al. Waalaikumsalam. Ih, Samsul, alhamdulillah aku dapat orderan. Wih, enak banget ya jadi kamu. Baru datang sudah dapat penumpang. Ya, rezeki ibu hamil. Samsul, boleh minta tolong nggak? Hidupin dong sepeda motor aku susah. Tadi Oke. aja ini Mas Agung yang hidupin. Oke, siap. Bentar. Ini ibu hamil harus hati-hati. Ya, semoga bentar lagi kamu deh yang dapat tumpangan. Amin ya Allah. Sayang, Dah, emang udah tua nih sepeda. hati-hati di jalan. Iya, Samsul. Saya duluan ya. Ya. Wah, aku salut banget sama kamu, Dev. Meskipun kamu hamil, kamu masih mau kerja. Andai aja ya, istri aku itu seperti kamu, bisa membantu ekonomi aku. Tapi udahlah, itu kan si Devi, bukan istri aku. Tapi aku alhamdulillah punya istri aku. Dia orangnya setia. Iya bener. Ya mudah-mudahan sebentar lagi ada penumpang ya Allah. Ojek. Itu dia Hikmah. Ternyata dia udah nungguin aku. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sayang, aku telepon kamu loh barusan. Oh gitu. Handphone aku ada di kantong. Oh iya, aku minta maaf kalau aku nggak terlambat. Soalnya istri aku itu tadi ngumpul sama aku. Oh gitu sayang. Tapi istri kamu nggak curiga kan sayang? Enggak sayang, aman. Aku alasannya itu sekarang mau kerja. Dia percaya. Oh gitu. Aduh, emang paling pinter nih pacar aku jelas. kalau disuruh cari alasan. Tapi ngomong-ngomong ya sayang, aku itu kangen banget sama kamu. Ya walaupun 2 hari yang lalu kita udah ketemu, tapi rasanya aku tuh pengen ketemu terus-terusan, pengen ketemu tiap hari sama kamu. Iya sayang. Emang cuman kamu yang kangen banget. Aku ini juga kangen banget sama kamu. Iya sayang. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, kamu kok ngajak ketemunya di tempat sepi kayak gini sayang? Kenapa? Iya, aku ngajak ketemu di tempat sepi kayak gini biar gak ada yang lihat gitu. Terus biar gak ada yang ganggu. Oh gitu. Iya sayang. Ya soalnya apa sayang? Kamu kan suami orang. Kalau misalkan nanti kelihatan tetangga atau siapa, kan bisa bahaya. Nah, itu sayang, kamu tahu. Makanya itu sayang, aku ngajak ketemunya itu di sini karena di sini ini sepi. Ya tapi masa kita mau di sini terus sayang? Maksud aku kita nggak mau pindah kemana gitu? Iya, tapi mau kemana sayang? Kan biasanya kalau kita ini pacaran atau ngapel, tepatnya itu kan di tengah sawah, terus di pinggir sungai, di rumah kamu, ya kan? Iya. Emangnya mau kemana? Ya, kalau menurut aku gimana kalau kita ke tengah sawah aja sayang, daripada kita di sini kita nggak bisa lihat pemandangan, coba lihat nih daun-daun yang jatuh berserakan kayak gini. Kalau di tengah sawah kan enak sayang, kita bisa nikmatin angin yang sepoi-sepoi, bisa lihat burung, kan enak kayak gitu. Iya sih, tapi emangnya kamu nggak bosan apa? Aduh, enggak sayang, kalau berduaan sama kamu nggak ada yang namanya bosan.
Terus juga ya sayang, kalau di tengah sawah itu enaknya di sana lebih sepi daripada di sini. Kan enak kita berdoanya itu bebas, nggak ada yang tahu. Iya sih, tapi kamu yakin kamu gak kira gatal-gatal lagi? Aduh, enggak sayang. Udahlah, gatal-gatal itu urusan belakangan. Yang terpenting aku bisa berduaan sama kamu. Iya sayang. Ya udah kalau kayak gitu, mending kita langsung berangkat aja ke tengah sawah. Iya, biar waktunya kita ini ya lama gitu. Iya sayang. Ya udah yuk, kita langsung jalan aja. Ya udah, ayo. Yuk. Mas Agung? Iya Mas Agung. Aduh, Mas. Kok kamu sama Hikmah, Mas? Perut aku. Duh. Anu Devi. Katanya kamu mau berangkat kerja, Mas. Iya. Aduh. Iya, aku mau berangkat kerja. Ya ini, aku mau ke orang yang ngajak aku kerja, Devi. Loh, tapi kok sama Hikmah, Mas? Kamu tadi bilang cuma teman kamu, tapi sekarang sama Hikmah. Ya aku sama Hikmah ini ya mau ke orang itu, Devi. Aku kenal sama orang itu lewat Hikmah. Tapi kamu kok nggak bilang? Kalau tahu dari Hikmah, kamu cuma bilang dari temen, diajak temen, gitu doang. Iya, aku Udahlah sayang. Mending kamu Saya? Bentar. Mbak Hikmah, maksudnya apa ya? Kok bisa manggil-manggil saya sama suami saya? Aduh, gini ya Devi, aku jelasin sama kamu. Sebenarnya suami kamu ini udah lama pacaran sama aku. Apa? Pacaran sama Mbak Hikmah? Iya. Astagfirullahaladzim. Bener, Mas. Ya Allah, bener, Mas. iya benar. Ya aku ngelakuin kayak gini karena aku ini ya merasa gak bahagia sama kamu. Apa, Mas? Kamu bilang gak bahagia sama aku? Iya. Kurang aku apa, Mas? Aku hamil besar, aku kerja, Mas. Aku ngojek. Iya, Aku aku kurang tahu. apa jadi istri, Mas? Ya memang gak ada kurangnya kamu kerja, tapi kan ya kamu ini gak pernah ngasih uang sama aku. Sedangkan Hikmah kalau aku minta uang dia selalu ngasih. Kaca kamu ya. Seharusnya kamu yang kasih uang sama aku. Devi, kamu ini jangan kurang ajar ya Devi. Mbak, Banget kamu Mbak yang kurang ajar. Ini suami orang. Bisa-bisanya Mbak yang marah. Kamu jangan nyalain Hikmah ya. Astagfirullahaladzim. Ini aku juga cinta sama si Hikmah. Tuh, Ya Allah. denger kan kamu? Nggak budek kan kamu? Mas, kalau kamu memang cinta sama Mbak Hikmah, kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa kamu harus bermain di belakang aku, Mas? Oh, jadi aku harus bilang gitu. Ya udah, mulai sekarang kita cerai. Astagfirullahaladzim, Mas. Simpel kan? Benar-benar jahat kamu ya, Mas. Jahat. Aku jadi istri nggak pernah nuntut apa-apa sama kamu. Kalau aku nyuruh kamu kerja, karena itu memang kewajiban kamu buat cari nafkah, Mas. Udah, gak usah diungkit-ungkit. Ya Intinya, aku punya istri kayak kamu. Malu. Mas, aku malu-maluin apa, Mas? Aku bantu kamu buat cari nafkah, Mas. Aku masih salah. Devi, gini ya Devi, Mas Agung itu malu punya istri kayak kamu karena kamu tuh jelek, kamu tuh miskin. Lihat nih, coba bandingin sama aku. Aku ini orang kaya, aku juga cantik. Makanya itu suami kamu ini berpaling sama aku. Mbak, saya mau cantik kayak gimana? Sedangkan buat makan aja pas-pasan. Saya hamil besar, saya kerja, Mbak. Saya nggak pernah ngeluh. Bisa-bisanya Mbak masih nyalain saya. Seharusnya Mbak sadar apa yang Mbak lakuin ini salah. Berarti dari omongan kamu, aku yang salah gitu? Hah? Aku yang salah? Devi, yang jelas-jelas salah itu kamu. Kalau kamu gak mau diselingkuhin, jangan kayak gini tampilannya. Ya tapi kan aku kayak gini karena aku nggak pernah dinafkahin sama kamu, Mas. Aku cari makan sendiri, Mas. Seharusnya kamu sadar. Aduh, udahlah Devi. Terserah kamu. Kamu mau ngomong apa? Intinya ya Devi, aku lebih memilih Hikmah dibanding kamu. Dengar? Astagfirullahaladzim. Kamu bener-bener tega ya, Mas, sama aku. Aku nggak nyangka kamu jadi laki-laki sejahat ini, Mas. Aku kurangnya apa, Mas? Udahlah. Kamu gak usah bahas kurangnya aku apa. Udah. Intinya ya Devi, mulai sekarang kamu sama aku cerai. Dan untuk anak di dalam perut kamu itu, aku gak mengakui kalau anak itu anak aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Kamu bener-bener gak punya hati ya, Mas. Kamu boleh gak suka sama aku, tapi gimana pun ini darah daging kamu. Aku bersumpah ya, Mas, kamu bakal dapat balasan yang setimpal. Kurang ajar banget kamu ya nyumpahin aku kayak gitu.
Udah urus aja sendiri anak itu. Iya, Devi, kalau misalkan nanti anak itu lahir, terus dia tanya bapaknya mana, kamu bilang aja bapaknya nggak ada, kamu soalnya anak haram, bilang aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Yang haram itu hubungan kamu Mbak sama Agung ini haram. Ngecer banget. Apa? Kamu masih mau membenarkan Mas? Masih mau membenarkan? Iya. Iya. Devi, Mas Agung ini cinta sama aku. Dia itu bilang sama aku kalau dia itu mau meninggalkan kamu dan dia tuh mau nikah sama aku. Jadi hubungan kita ini nggak ada haram-haramnya. Bentar lagi juga kita bakal langsung nikah kok. Hubungan haram itu salah satu itu gak mau tapi dipaksa, itu namanya haram. Kalau sama-sama mau itu bukan haram, halal. Makanya belajar agama Mas, biar tahu mana halal. Udah bodo amat. Agama udah bodo amat aku. Yang terpenting sekarang aku bahagia hidup sama si Hikmah. Astagfirullahaladzim. Oh ya Sang, lebih baik sekarang kamu ikut aku yuk ke rumah dia. Aku mau ngambil barang-barang aku. Oke Ingat ya, sayang. aku bakal pergi dari rumah kamu. Dan Tenang. mulai sekarang, detik ini, aku talak 3. Sayang, Berarti kamu kita tenang. sah bercerai. Sayang, kamu juga tenang sayang. Kamu bakal tinggal di rumah aku. Anggap aja rumah mewah aku itu rumah kamu juga. Iya ya Sang, makasih ya. Iya. Ingat ya, Aku gak akan pernah maafin kamu. Mas. kamu sama aku udah sah bercerai. Permisi. Ayo Sang. Aku gak akan pernah maafin kalian berdua. Selamat. Bikin kesel aja. Tapi gak apa-apa. Yang penting kan sekarang aku udah cerai sama dia Sang. Iya sayang, sekarang ayo cepetan ambil baju kamu. Kamu tinggal di rumah aku. Iya ya Sang, yaudah yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Mas Agung setega itu sama aku. Ya Allah. Kurang aku jadi istri apa? Aku udah bantuin dia cari nafkah. Dia masih gak bersyukur punya aku. Ya Allah. Dan bisa-bisanya dia berselingkuh sama Mbak Hikmah selama ini. Padahal aku sedang hamil anak dia. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udahlah, aku harus gimana lagi? Ini sekarang sudah ada pelanggan yang nungguin aku. Mau nggak mau, aku harus ke sana. Takutnya dia udah nungguin. Aku harus cari kemana lagi ya orang itu. Padahal aku sudah keliling, tapi nggak ketemu-ketemu. Awas aja ya orang itu sampai ketemu. Aku hajar lama-lama orang itu. Tapi ini kemana lagi ya? Apa ke sana bisa ya jalannya ya? Mungkin coba aja lah. Siapa tahu orangnya ada di sana. Iya. Sayang, Iya sayang. kamu nunggu di sini sebentar ya. Aku mau ngambil barang-barang aku. Iya, jangan lama-lama ya. Iya ya sayang. Aduh, kalau kayak gini kan aku jadi seneng banget. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu itu udah tiba juga. Akhirnya Mas Agung bakal jadi suami aku nanti. Kan Mas Agung udah cerai sama si Devi itu. Nanti bebas deh kalau misalkan aku mau nikah kapan aja sama Mas Agung. Pokoknya aku bakal bahagia hidup sama Mas Agung. Terus juga aku yakin Mas Agung pasti betah tinggal di rumah aku. Soalnya kan kalau di rumah fasilitasnya banyak. TV ada, AC ada. Terus juga kan nanti sama aku berduaan terus. Pasti aku yakin Mas Agung itu bahagia kalau berduaan sama aku. Daripada Mas Agung di sini terus, mana rumahnya jelek lagi. Terus ditambah juga istrinya itu kan, ya bisa dibilang juga jelek, nggak ada cantik-cantiknya. Kan lebih baik sama aku aja. Sayang. Udah sayang. Iya, ini udah barang-barang aku semuanya. Iya sayang. Ya udah sayang, kita nggak usah lama-lama. Kita langsung ke rumah aku aja ya. Nanti aku masakin kamu masakan-masakan yang enak. Kalau perlu nanti kamu aku pijitin. Iya ya sayang, makasih ya. Iya sama-sama, nggak usah bilang makasih. Iya ya, yaudah yuk. Yuk.
permisi. Iya ya Mbak. Siapa ya? Ini Mas. Saya ojek. Loh. Saya Bentar. Temennya si Aldi. iya Mas, betul. Saya disuruh kesini sama Mas Aldi. Loh. Ini beneran Mas yang mau order? Tunggu. Ini serius Mbak ya tukang ojek? Iya Mas. Kondisi hamil seperti ini? Iya Mas. Sebentar. Mbaknya ini lagi bercanda ya? Kok bisa Mbak tukang ojek, seorang perempuan apalagi hamil seperti Mbak? Tapi sebentar, Mbaknya ini juga kok nangis? Kenapa Mbak? Enggak Mas. Saya nggak apa-apa. Loh, tapi kok bisa Mbaknya ini bilang nggak apa-apa? Nggak mungkin Mbak, orang menangis itu tanpa alasan. Nggak mungkin Mbak, pasti terjadi sesuatu kan sama Mbak? Beneran kok Mas. Saya nggak apa-apa. Oh iya, ini Mas mau diantarin kemana? Mari saya antarkan. Tunggu dulu Mbak, kalau saya sih memang butuh ojek untuk nganterin saya pulang ke rumah. Kebetulan rumah saya ini di Desa Widuri. Oh, Cuman kalau misalkan Mbak ini ngojek dalam ya sebuah kesedihan mungkin yang menyebabkan Mbak ini nangis, ya saya juga nggak enak ya Mbak. Saya sebagai pelanggan juga. Aduh. Terus Mbaknya tiba-tiba nyetir, bengong, keluar. Terjadi kecelakaan gimana? Kan juga nggak enak Mbak. Udah, Mbaknya kalau berkenan bisa cerita dulu sama saya. Saya siap kok mendengarkan. Atau ada yang jahatin Mbak ya? Atau si Aldi salah bicara sama Mbak? Barusan. waktu perjalanan saya mau ke sini, saya melihat suami saya berselingkuh dengan wanita lain, Mas. Hah? Berselingkuh dengan wanita lain? Bukannya dia minta maaf sama saya, dia malah menceraikan saya, Apa? Mas. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Mbak, Mbak siapa? Mas, saya Devi. Oh iya, nama saya Danang. Mbak Devi ini serius Mbak ngomong seperti ini? Nggak lagi bercanda? Saya serius, Mas. Ya Allah. Sebenarnya saya nggak mampu mau melanjutkan perjalanan ke sini, tapi saya takut Masnya ini nunggu-nunggu. Saya juga butuh uang untuk biaya. Iya. Ya sebenarnya saya juga tadi mau sempet tanya sih, kenapa di posisi hamil seperti ini Mbaknya ini masih kerja, suaminya kemana? Suami saya nggak mau kerja, Mas. Baru hari ini dia bilang kalau dia itu mau kerja, katanya dapat kerjaan dari temennya. Cuman ternyata dia malah sama perempuan lain, Mas. Oh, jadi ini ya yang menyebabkan Mbaknya ini sedih. Ya Allah Mbak, saya maaf ya, saya nggak tahu kalau misalkan kejadian seperti ini. Maaf juga saya barusan memaksa Mbaknya ini untuk ya cerita sama saya. Mbak Devi yang sabar ya Mbak. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya ya, Mas. Iya Mbak Devi, sama-sama. Semoga Mbak Devi ini selalu diberikan kesabaran ya, dan bayi yang dikandung Mbak Devi ini sehat. Iya, Mas. Amin. Makasih banyak ya doanya. Ya sudah kalau kayak gitu, Mas. Mari saya anterin. Iya Mbak. Tapi apa Mbaknya ini masih sanggup untuk ngojek? Insya Allah. Saya sanggup kok, Mas. Mari. Iya. Ya sudah, gini aja. Nanti saya bayar 2 kali lipat ya. Aduh. Biar Mbaknya ini ya sedikit juga terhibur. Nggak perlu, Mas. Nggak perlu. Tapi Saya nggak apa-apa gini, kok. biar saya nanti yang bawa sepeda motornya ya. Nanti Mbak Devi ini bonceng sama saya aja. Saya juga nggak enak, takutnya terjadi apa-apa sama Mbak Devi. Aduh. Tapi kan ini saya ojek ya, Mas. Atau gini aja, Mas, nanti kalau memang maunya kayak gitu, Nggak Mas apa-apa. bayar setengah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Saya pasti bayar full, double.
Ya udah, tunggu dulu di sini. Saya mau ngambil tas saya dulu ya sebentar. Oh iya iya mas. Ya Allah, kasihan banget ya. Ada polisi berhenti. Oh, nggak ada apa-apa kok, Pak. Ini kebetulan mobil saya mogok dan saya pesen ojek. Itu ya mas, tapi enggak mas, saya berhenti di sini mau tanya sama masnya tahu enggak sama orang ini mas? Soalnya ini mas, sama orang ini tahu enggak mas? Saya nggak kenal. Coba saya mau lihat. Ini mbak. Mas Agung? Iya mbak bener. Maaf maaf Pak. Iya Mas Agung. Mbaknya tahu? Ini suami saya Pak. Ada apa ya Pak? Bapak. Suami mbak. Iya Pak. Ada apa? Bapak kok nyari Mas Agung Pak? Gini mbak. Mbaknya sama masnya boleh enggak mbak? Saya minta antar ke suaminya mbak. Mau ke Mas Agung? Iya mbak, biar nanti mbaknya tahu sendiri. Tapi ada apa Pak? Nggak ada apa-apa kok mbak, tenang aja. Nanti saya jelasin di sana mbak. Kalau enggak nanti mbaknya pasti tahu sendiri. Mbak Boleh kan, Mbak? Iya baik. Mas gimana? Laki-laki yang barusan itu suami Mbak Devi. Iya Mas, dia yang mengkhianati saya. Astagfirullahaladzim, waduh, ada Mas, apa ya? Ini gimana Mas? Boleh nggak mbak? Namanya rumah Mbak ini di mana? Rumah saya di sana, tapi kebetulan suami saya ini udah sama selingkuhannya Mas. Hah? Sama selingkuhannya. Di mana rumahnya? Saya tunjukin. Iya mbak, boleh. Tapi gimana Masnya nggak keburu? Iya, enggak sih. Kira-kira jauh nggak sama rumahnya dari sini? Soalnya saya ini capek, baru pulang meeting, butuh istirahat. Enggak kok Mas, nggak jauh. Udah mbak, gitu. mending kita kesana aja mbak. Iya. Ya udah kalau Kita kayak kemana gitu. mbak? Ke sana Pak, ke sana. Iya, mbak. Biar saya yang bawa. Oh iya. Nggak dimakan Mas aja. Enggak usah. Ya Allah, tapi ada apa ya? Aduh. Aduh, aku udah keliling-keliling kampung, tapi aku masih belum ketemu sama orang yang aku cari. Aku harus cari di mana lagi ya? Ya udah deh, mending aku terus cari sampai ketemu pokoknya. Ada telepon. Pak Gogon. Halo, iya Pak Gogon. Pak Gogon sudah ketemu. Siap Pak Gogon. Saya langsung meluncur. Siap. Alhamdulillah, Pak Gogon sudah ketemu sama orang yang aku cari. Aku kabarin si Cik dulu. Nah, udah. Capek ya sayang? Iya capek. Aduh. Aduh, akhirnya sampai sayang. Iya sayang. Aduh, Oh iya sayang. Tapi ini aku beneran nggak ngerepotin kamu kan? ya enggak lah sayang. Malahan aku tuh seneng banget bisa berduaan terus sama kamu. Ya syukur deh kalau kamu ini seneng. Ya takutnya kamu ini ya bete kalau aku ada di sini gitu. Enggak sayang, enggak sama sekali. Pokoknya aku seneng banget. Tapi kamu jangan lupa sayang, kamu juga harus nikahin aku secepatnya. Kalau masalah itu kamu tenang aja. Secepatnya aku bakal nikahin kamu. Tapi kamu janji sama aku. Kan aku ini udah dapetin janji menceraikan istri aku. Nanti kamu jangan macem-macem kalau jadi istri aku. Iya sayang, tenang aja. Kapan sih aku macam-macam sama kamu? Yang ada aku tuh selalu setia sama kamu. Ya walaupun kamu masih suami orang, aku kan tetap setia. Iya sayang. Tapi kan kalau sekarang udah bebas. Aku udah nggak punya pasangan. Iya, pokoknya sekarang kamu milik aku satu-satunya. Itu yang paling penting ya kan? Iya sayang. Ya udah sayang, bentar lagi aku bikinin kamu makanan ya. Kamu kayaknya lapar deh kalau dilihat-lihat.
Iya sih. Kamu tahu ya kalau aku lapar. Iya sayang, udah tenang aja. Bentar lagi aku masak yang enak, terus aku bikinin kamu minuman yang segar biar kamu enjoy ada di rumahku ya. Iya sayang. Ya udah, daripada kita di sini, ini panas sayang. Ini kita masuk aja yuk, sambil beresin barang-barang kamu, taruh di lemari ya. Iya sayang. Ya udah, ayo duluan kamu. Ini Mas. Iya. Stop, Pak. Pak. Itu rumahnya, Pak. Itu Mbak rumahnya. Ya udah Mbak, mending kita ke sana aja Mbak. Baik-baik, Pak. Ya udah Mbak, mending panggil aja orangnya Mbak. Permisi, Mas Agung, permisi, Mas. permisi. Iya sebentar. Devi, kamu ngapain masih datang ke sini? Tapi bentar deh. Ini kok sampai ada polisi sih? Ada apa ya, Pak? Kok Bapak ini mendatangi rumah saya? Iya Mbak, Mas Agung ada di mana Mbak? Mas Agung? Iya, Mas Agung ada di dalam. Ada apa emangnya, Pak? Boleh tolong ya Mbak panggilin Mas Agung. Soalnya saya ini temannya. Iya Pak. Tapi bentar deh. Ini kok aku jadi curiga ya, ada apa emangnya? Devi, ada apa ini? Kamu ngelaporin aku sama Mas Agung karena selingkuh? Enggak kok, Hikmah. Udah Mbak, Aku juga. panggil aja. Iya Pak. Sayang. Iya. Kesini sebentar sayang. Apa sayang? Sini kamu. Loh. Ini ada apa Pak? Kamu kan begal payudara kan? Hah? Begal payudara? Loh, enggak Pak. Bapak ini salah orang Pak. Udah banyak orang sini laporan ke kantor polisi. Kalau kamu ini begal payudara. Kalau kamu nggak ngaku, tambah berat hukumannya. Pak, tunggu dulu Pak. Lepasin Pak. Pak, mungkin Bapak ini salah orang Pak. Mana mungkin saya ini begal payudara. Mas, saya nggak mungkin ya salah orang. Kalau kamu nggak percaya, tunggu, saya ada buktinya. Bentar. Ini foto kamu kan? Iya foto itu memang saya Pak. Tapi saya nggak pernah melakukan begal payudara itu Pak. Kalau kamu nggak melakukan, nggak mungkin orang-orang di sini laporkan kamu. Iya Pak. Tapi saya beneran nggak melakukan itu sayang. Kamu jangan percaya sayang. Aku nggak kayak Mas gitu Agung, orangnya. Mas, aku ini benar-benar bingung ya Mas. Aku juga sempat dengar di sini banyak orang tuh bergosip katanya malam-malam itu selalu ada begal payudara. Nah. Ternyata kamu orangnya. Mbak ini Astagfirullahaladzim, aja Mas. tahu. Kamu ini gimana sih Mas? Apa kurangnya aku Mas? Aku udah cukup cantik. Aku udah bagus buat kamu. Kenapa kamu masih kayak gitu Mas? Kamu kok malah percaya kayak gini sih? Aku nggak mungkin kayak gitulah. Mas, kalau kamu nggak ngaku, hukumannya kamu tambah berat. Oh kan? Iya Kevin. Ini Pak pelakunya. Iya, ini pelakunya. Wah, ya udah kita seret langsung aja ke kantor Pak. Ya udah. Bentar, ini siapa? Kok tiba-tiba bilang seret-seret? Dia rekan saya. Dia polisi juga. Hah? Aduh. Oh, ini kok gini sih? Mas, kamu ini benar-benar keterlaluan ya Mas. Kurang ajar banget kamu ini Mas. Aku pikir selama ini kamu ini laki-laki baik-baik. Ternyata kamu kayak gini kelakuannya. Ternyata selama ini kamu begal payudara. Allah, bayar semuanya dengan kontan ya Mas. Nggak perlu waktu lama aku nunggu. Devi, kok kamu ngomong seperti itu? Aku nggak kayak gitu orangnya. Sayang, tolonglah. Permisi. Pak Gugun, mana pelakunya? Ini Jack. Ini Pak Jack. Oh ini, akhirnya melari kemana kamu? Ini juga siapa? Dia juga polisi, rekan saya. Ya Allah, Mas Agung, kamu sampai dicari
dari 3 polisi loh Mas. Berarti emang bener Mas. Mungkin kamu emang pelakunya. Kamu nih gimana sih Mas? Bener-bener kamu ya jadi laki-laki. Bener-bener kurang ajar kamu ini. Cuma aja Pak, seberat-beratnya Pak. Sayang, aku hilang ngelakuin kayak gitu. Aku minta maaf. Diam. Ya udah. Kevin, Ya. Jack, mending sayang Mas ini bawa aja ke kantor polisi. Ayo, sayang, ayo. tolong aku sayang, aku gak mau di penjara sayang. Ayo, diam. Sayang, sayang, Diam. sayang. Pak, saya gak mau di penjara Pak. Diam. Gak mau di penjara. Diam. Kamu ini sudah salah. Dengar. Kamu ini begal payudara. Bisa-bisanya kamu ini nggak mau di penjara? Oh iya Pak, saya tahu saya salah Pak, tapi iya, salah. saya gak kira ngulangin kayak gitu lagi Pak. Kada. Lepasin Nggak ada saya ya kesempatan Pak. untuk begal, dengar? Udah diam. Bawa aja yuk. Ayo Pak, Pin, kamu ambil motor aja sana. iya Pak. Ayo, cepet. Pegang. Iya, aman. Ayo, naik. Udah. Astagfirullahaladzim. Berarti Mbak yang tadi bilang itu ditinggal suaminya yang barusan itu. Iya Mas, itu mantan suami saya. Aduh, Mbak. Dia berselingkuh dengan perempuan ini. Waduh, Mbak ini harus bersyukur. Nggak apa-apa, Mbak ditinggalkan orang seperti itu. Dia kan, ya juga pelaku kriminal, Mbak. Mbak ini berarti diselamatkan sama Allah. Iya Mas. Waduh, mungkin kamu korbannya ya, makanya itu kamu mau selingkuh sama orang itu. Baik Hikmah, sekarang saya nggak perlu capek-capek mengotori tangan saya untuk membalas semuanya. Allah sudah balas dengan kontan. Dibilang sedih, saya sangat bahagia. Semoga ini nggak berlanjut ya Mbak. Karma ini nggak berlanjut di kehidupan Mbak Hikmah selanjutnya. Jangan sombong jadi perempuan. Mbak itu sudah merusak rumah tangga orang. Saya hamil dan Allah nggak tidur. Dev, aku minta maaf, Dev. Saya nggak akan pernah memaafkan Mbak Hikmah sampai kapanpun. Dev, tapi kan aku ini digoda sama Mas Agung, Dev. Dev, maafin aku, Dev. Mbak Devi, Mbak, Iya Mas. saya turut prihatin ya atas masalah yang menimpa Mbak ini. Sekali lagi, Mbak Devi yang sabar ya menghadapi ini semua. Semoga Mbak Devi ini suatu saat dipertemukan dengan laki-laki yang mau bertanggung jawab. Mbak Devi gak usah sedih. Mulai besok, Mbak Devi ini gak usah kerja lagi. Posisinya kan Mbak Devi ini lagi hamil. Biar semua tanggungan Mbak Devi selama Mbak Devi ini hamil sampai melahirkan, itu semuanya saya yang tanggung. Loh. Kok bisa kayak gitu Mas? Ya, soalnya saya ini nggak tega melihat kondisi Mbak Devi ini seperti ini. Mbak Devi sudah hamil, kerja sendiri, suaminya nggak bertanggung jawab, diceraikan. Tapi dan sekarang suaminya malah di penjara. Tapi kan kita nggak kenal sebelumnya Mas. Iya, kita memang nggak kenal. Cuman saya pengen aja berbuat baik sama Mbak Devi. Ya Allah. Kalau perlu nanti ketika anak Mbak Devi ini sudah besar dan dia itu siap untuk sekolah, semua biayanya saya yang tanggung. Ya Allah Mas, ini Mas nggak bercanda kan Mas? Insya Allah saya nggak bercanda. Semoga aja ini bisa bermanfaat ya. Dulu ya Mas, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau kayak gitu lebih baik sekarang Mbak Devi anterin saya pulang ya ke rumah. Iya Mas. Ya. Baik, saya anterin. Oh ya, ini helmnya biar saya yang bawa sepeda motornya. Atau dipakai Mas aja. Udah nggak apa-apa. Yaudah. Yang sabar ya Mbak. Iya Mas. Devi! Aduh, kok malah jadi kayak gini sih? Aduh, mana Mas Agung itu kurang ajar banget lagi. Dia bilang aku ini wanita satu-satunya yang dia cintai. Nggak taunya, dia itu malah aku begal payudara. Aduh, bener-bener laki-laki nggak tahu diri Mas Agung itu. Aduh, terus aku ini gimana nasibnya? Aku masa nggak jadi dinikahin sama Mas Agung? Berarti
Terus Devi kayaknya marah banget lagi sama aku. Terus barusan dia bilang gak mau maafin aku. Aduh, aku bener-bener pusing kalau kayak gini. Tapi ya udahlah, mending aku pikirin di dalam aja.